Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, Ramadan pada hakikatnya dimaknai sebagai sarana yang ideal bagi seorang muslim untuk meningkatkan ibadah dan mengendalikan godaan nafsu. Di antaranya, perilaku tebar kebencian di media sosial harus dihentikan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya dengan menjaga lisan agar tidak berkata sesuatu yang menyakitkan dan tidak mengenakan, serta menjaga jiwanya agar senantiasa bersih dalam bertingkah laku. Menjaga lisan di masa sekarang bukan hanya melalui ucapan, namun juga melalui tulisan di medsos. Seharusnya setiap individu harus bisa menggunakan jari-jari saat menulis di medsos untuk mengajak ke arah kebaikan, menuju kesejukan hati dan beramal soleh, seperti Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya memiliki makna perdamaian. Agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi semua manusia yang ada di atas bumi ini. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas seputar jaga lisan dan tulisan hanya di Risalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV. Gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Persiapan buka puasa juga pasti sudah dimulai, tapi harus sabar dulu karena artinya kita kembali lagi di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah, tadi sebelum mulai tayangan kita sudah melihat tema kita hari ini, yaitu jaga lisan dan jaga tulisan. Saya akan membahasnya dengan salah satu narasumber, nanti ada Ustadz, dan tentunya seperti biasa sudah ada Miki. Assalamualaikum Miki. Waalaikumsalam Ayu. Pasti kalau ada Miki ini mau bagi-bagi hadiah. Benar ya. Banget, saya udah sama teman-teman saya nih, Yaya Memeng kecil sama Yaya Memeng besar di sini. Yaya senior ya. Benar banget. Akan bagi-bagi Rp500.000 untuk 2 orang pemenang tentunya yang akan kita berikan nih ya. Nih, apalagi sekarang kan udah mau lebaran nih. Bener. Pasti perlu banget. Turun, ya. Bener banget nih. Ini bisa jadi tambahan. Amin. Nanti tapi harus sabar dulu. Nah, Miki, tema kita hari ini menarik sekali, apalagi kita berada di negara berfollowers gitu ya. Betul. Dimana netizen itu maha benar. Tertinggi kayaknya nih ya. Pengguna media sosial tertinggi, luar biasa nanti sekali. Nanti boleh loh nanya-nanya di 0215155111. Tapi nanti karena kita akan langsung undang Ustadz Dr. Mudrikatul Arapa MA. Assalamualaikum, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JAK TV, silahkan Ustadz. Silakan. Nah ini kalau kita lihat ya Miki, emang tema kita hari ini sesuatu yang sangat dekat, tapi barangkali pemirsa kalau lagi reuni atau mungkin buka puasa bersama nggak sengaja ngomongin orang mungkin ya, atau kalau komentar-komentar di media sosial jempolnya suka ngasal gitu, karena sekarang kan jempolmu harimaumu, nggak cuma mulutmu harimaumu aja ya. Terlihat simpel tapi berdampak besar ini. Iya, Ustadz, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terkait menjaga lisan dan tulisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa JAK TV yang kami hormati, dan juga di sini ada Mbak Ayu dan juga Mas Miki. Berkait dengan menjaga lisan dan tulisan, dalam Islam itu sungguh sangat menjaga sekali. Ada salah satu pepatah Arab mengatakan bahwasannya salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga lisan. Karena mengapa? Di dalam Al-Quran di surat Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun." Pada hari ini di padang mahsyar maksudnya, kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Lalu berkatalah tangan-tangan mereka dan memberi saksilah
kaki-kaki mereka bimakan yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat. Lisan ini dikunci. Kenapa dikunci? Karena akan membawa dampak yang berbahaya. Ngeles itu biasa. Nah, kita suka ngeles gitu. Kalau zaman sekarang ya. Oh, zaman sekarang luar Les, biasa. waduh, kayak bajai itu. Kayak Kayaknya bajai. itu pengalaman ya. Dan juga asalnya daripada berantem segala itu kan dari lisan. Iya, benar. Asal ngomong. Asal gitu ngomong. Menyakiti ya. dengan menyakiti perasaan dengan lisan. Betul, dengan lisan. Bahkan lisan ini seperti pedang. Bisa masuk ke dalam relung hati langsung. Tidak luka, tapi sakit yang di dalam. Nah, maka oleh karena itu dalam Islam itu wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Maka kami akan perbaiki amal kalian. Maka untuk menjaga lisan itu penting sekali supaya tidak menjerumuskan diri ini ke neraka jahanam. Tentu neraka jahanam itu juga dunia juga termasuk. Nah, di dunia juga. Neraka jahanam ternyata ada di dunia. Ada di dunia. Seperti apa Betul. tuh, coba? Seperti apanya? Antara saya dengan Mbak Ayu dengan Mas Vicky bisa terpisah gara-gara lisan kan? Yang Ada disebut jarak dengan gitu gibah ya? itu kan? Iya, iya. Nah, ada gibah. Bahkan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang gibah itu. Jadi kalau kita bicara, walaupun ada pada orang tersebut, itu gibah. Apalagi bohongnya, fakot bahatta kata Rasul. Walaupun benar itu juga masuk dalam kategori gibah. Masuk dalam kategori gibah. Artinya harus seperti apa, Ustadz? Harus Gak seperti usah apa? ngomongin orang walaupun itu terkait fakta begitu? Atau informasi gimana? Kalau untuk membicarakan orang itu tentu kita juga harus meminta nasihat dari orang tersebut. Oke. Adakah waktu untuk berbicara berdua? Islam mengajarkan itu. Termasuk juga nanti menjaga yang namanya tangan itu, menulis. Karena dimintai nanti. Dimintai tangan itu. Dalam beberapa ayat, bukan cuma mata, telinga, mulut, semua anggota tubuh diminta oleh Allah tanggung jawab. Dimintai pertanggungjawaban Dimintai pada pertanggungjawabannya. Sedangkan mulut sudah nggak bisa ngeles tadi kan? Iya, betul. Nah, tanganlah yang berbicara ini. Kakilah yang berbicara ini. Kemudian telinga yang suka mendengar. Inilah yang akan menjerumuskan kita ke neraka itu. Yang akan menjadi saksi ya. Akan Udah deh menjadi bahasa saksi. gampangnya mulai sekarang urusan masing-masing aja, nggak boleh ngomongin orang lain walaupun itu termasuk fakta gitu ya. Nah, Betul. itu terdengar seperti simpel dan juga mudah nih, Sangat tapi mudah. ternyata pada Terlihatnya. pada apa ya penerapannya ini sangat Prakteknya berat agak sekali berat nih. Mungkin dari Ustadz Memang ada- di dalam praktiknya memang berat. Kalau tidak dilatih. oke. Makanya di dalam Islam itu diajarkan yang namanya sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jadi orang bersabar. Ini. Jadi orang bersabar itu bukan berarti sabar itu ada sendiri, tidak. Kita yang harus menjadikan sabar. Kunci semuanya itu sabar. Sholat membuat kita menjadi sabar. Mengaji kita menjadi sabar. Puasa pun sekarang kita diajarkan untuk bersabar. Menunggu waktu berbuka. Bersabar. Dan semuanya dalam ibadah itu mengajarkan untuk sabar. Baik. Nah, Jadi sebenarnya kuncinya semuanya adalah sabar. Jadi gimana kita bisa melatih kesabaran ini karena nggak instan, Miki. Betul sekali. Nanti, Butuh proses ya pastinya ya. betul, nanti proses-prosesnya seperti apa kita bakal lanjutkan perbincangan. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.